seperti yang bisa dibaca semuanya di Harian Kompas maupun Kompas ID, ada perubahan yang cukup besar sekali di dalam hasil survei ini ketika kita bandingkan dengan hasil survei sebelumnya. Salah satu perubahannya tentu saja kalau kita lihat dari masing-masing pasangan, performanya berbeda-beda. Yang pasangan nomor 2 ini, yaitu Pak Prabowo dan juga Gibran, ternyata mendapatkan sebuah lonjakan pendukung dibandingkan dengan survei sebelumnya. Sekarang popularitas ataupun yang lebih tepatnya lagi elektabilitasnya mencapai 39,3%. Ya, sementara pasangan nomor 1, Pak Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar itu berkisar di 16,7%. Dan Pak Ganjar bersama Pak Mahfud berada dalam posisi sama dengan Pak Anies Baswedan, ya masih dalam range sampling error yang memang relatif sama, yaitu di posisi 15,3%. Kami menyelenggarakan survei ini secara periodik, ya selama ini siapapun juga periode kepemimpinannya, kemudian pemilunya pun kapan juga, kami sejak era reformasi sampai sekarang selalu melakukan suatu survei yang dilakukan secara periodik untuk mengukur, salah satunya adalah tentang bagaimana sebenarnya elektabilitas dari masing-masing calon presiden yang dikaitkan dengan urusan kontestasi pemilu. Nah, kali ini adalah survei kami yang sudah kesekian, dan khususnya di bulan Desember ini menjadi lebih berbeda dibandingkan dengan yang lampau. Kenapa demikian? Karena pas pada saat ini sudah terjalin suatu pasangan-pasangan dari mereka yang akan berkontestasi di dalam pemilu 2024 mendatang. Nah, survei sebelumnya yang dilakukan di bulan Agustus 2023 ini, satu periode sebelum survei sekarang, itu masih belum memotret pasangan, tetapi pada sosok-sosok calon presiden. Jadi perbedaannya antara survei beberapa bulan yang lampau dengan yang dilakukan saat ini, kalau yang lampau belum memotret pasangan, sementara yang sekarang sudah terbentuk pasangan dan kita lihat bagaimana performa masing-masing dari pasangan tersebut. Nah, yang menarik yang kedua dari hasil survei ini, kita melihat ternyata perbedaannya ada semakin banyak proporsi mereka yang menyatakan ragu-ragu ataupun belum menyatakan pilihannya di dalam pemilu kali ini. Nah, itu besarannya sebanyak 28,7%. Suatu proporsi yang menurut pengalaman kami, ini adalah suatu proporsi yang relatif besar. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa kok undecided voter atau mereka yang menyatakan belum memilih ataupun ragu-ragu itu menjadi besar? Nah, hasil survei kami menunjukkan bahwa biasanya kalau kita cross berdasarkan masing-masing karakteristik dari siapa yang belum memilih dalam pemilu kali ini atau menyatakan ragu-ragu atau katakanlah pemilih bimbang di sini, itu ada dua kategori. Yang pertama adalah mereka yang sebenarnya merupakan kalangan yang memang menganggap bahwa pemilu itu bukan menjadi wilayah mereka untuk menggunakan pilihan politiknya. Kalangan-kalangan yang cenderung apatis terhadap politik ini di dalam setiap pemilu itu ada dan selalu kami cermati. Bahkan kalau kita cek dari hasil pemilu itu memang kan cukup relatif jumlahnya signifikan dari waktu ke waktu. Nah, pada survei kali ini hal yang semacam itu pun juga ada. Tetapi yang agak membedakan dengan survei-survei sebelumnya adalah ada tambahan kalangan undecided voter ini yang berasal dari mereka yang sebenarnya memilih dan punya keinginan untuk memilih dan sudah menyatakan suatu preferensi politik pada sosok atau pasangan. Tapi kali ini mereka ternyata mengubah ataupun cenderung ragu-ragu ataupun belum bersikap apa yang akan mereka lakukan kemudian. Nah, itulah yang menjawab kenapa undecided voters atau pemilih bimbang ini menjadi besar dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya. Bahwa survei ini adalah survei yang dilakukan secara periodik. Nah, dari segi metode pengumpulan data, kami mengambilnya dengan cara wawancara tatap muka.
ya in person istilahnya, atau face to face communication yang terjadi. Kemudian yang jadi menarik selalu ada witness, saksi mata yang juga melihat di sini, ya. Dan menjadi menarik lagi bahwa semua rekaman, gambar, koordinat, suara itu terekam dari seluruh responden yang menjadi bagian dari survei kami, ya. Kemudian sisi lain juga kami memilihnya dari segi metode sampling merupakan suatu representasi dari proporsi masyarakat. Memang untuk wilayah-wilayah tertentu kami mengambil spot tertentu untuk memperbanyak sampelnya. Itu yang kita katakan juga suatu strategi untuk melihat misalnya persaingan yang terkuat ada di mana. Kita mau mempelajari secara kualitatif apa yang terjadi di sana. Tetapi kalau kita tarik kepada nasionalnya, ini sudah nanti dengan perhitungan tertentu dan proses pembobotan tertentu, ini akan merepresentasikan dari kondisi yang terjadi secara nasional. Ya, di dalam aturan dari World Association Public Opinion Survey Research, dunia itu selalu menjadikan ini sebagai sebuah syarat yang harus diungkapkan di samping faktor-faktor lain seperti metodologinya, ya. Nah, ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan harus kami katakan di sini bahwa seluruh survei yang kami lakukan dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas atau PT Kompas Media Nusantara, ya, tidak didanai oleh sumber-sumber yang lain, apalagi berasal dari calon ataupun peserta dari pemilu ini. Begitu.